kan banyak yang tanya gitu tentang sholat dan berbakti kepada orang tua dan juga jihad ya fi sabilillah, itu bagaimana kedudukannya gitu. Ya kalau kita lihat ada hadis ya, hadis Rasulullah atau dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah nanya kepada Rasulullah, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin ahabbu ilallahi ta'ala gitu. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Lalu Rasulullah menjawab, nggak ada yang lain tuh. Yang pertama Rasulullah jawab adalah as-salatu ala waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Itu amalan yang paling dicintai nama Allah. Yang paling pertama disebut sama Nabi adalah sholat di awal waktu. Jadi kalau dibandingin dengan ya yang kedua dan ketiganya nih, karena Abdullah bin Mas'ud nanya lagi tuh, Tuma ayun ya Rasulullah, ya, apalagi selain itu. Yang kedua birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Lalu nanya lagi, Tuma ayun ya Rasulullah, apalagi. Yang ketiga baru jihadu fi sabilillah, jihad ya, di jalan Allah. Nah ini bicara tentang sholat, bakti kepada kedua orang tua. Itu ya nggak bisa dah. Sholat di awal waktu nggak ada yang bisa nandingin. Bakti kepada kedua orang tua pahalanya besar. Lalu jihad fisabilillah juga besar juga. Tapi tetap sholat di awal waktu jauh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara urutan tuh. Jadi makanya kalau pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an ya, gitu. Kan ada wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, kan gitu ya. Jadi disebutkan ada orang-orang yang lalai dalam sholat ya, itu ditempatkan di neraka wail namanya. Yang ulama menjelaskan memang kalau bicara tentang orang yang lalai dalam urusan sholat itu yang seperti apa, kan gitu ya. Ada tingkatannya. Ada yang lalai dalam urusan sholat artinya emang orang yang bener-bener kagak sholat. Itu yang pertama tuh. Ini kata lalai dalam sholat, yang pertama ya yang bener-bener kagak sholat itu lalai dalam sholat. Ada juga disebutkan sholat mau sholat tapi bolong-bolong gitu. Ya, misalkan kewajiban 5 waktu dia cuma 2 waktu, 3 waktu, kan gitu. Sholat tapi bolong-bolong. Atau juga dia sholat akan tetapi tidak memperhatikan syarat rukunnya, kan gitu. Nah bisa juga sholat juga tetapi menunda-nunda sholatnya, gitu. Masalah bisa jadi ya. Kan kita sebagai manusia kan ya pasti bekerja mencari uang, aktivitas ya, sehari-hari, muamalah dah. Nah terus itu ada nggak sih batasan lalainya itu gimana? Soalnya kan kita misalkan berdagang atau memberikan jasa nih kepada orang-orang. Nah itu ketika kita melayani terus masuk waktu azan, atau ketika waktu azan ya emang bener-bener ya ngepas banget itu pelanggan datang, atau kita lagi nganter orang Gojek misalnya gitu. Nah itu gimana tuh saat kategorinya? Nah nanti ya banyak juga ulama menyebutkan kalau ternyata itu apa namanya bisa jadi dengan kita menyegerakan lalu timbul mudorot dan lain sebagainya, kan itu sebetulnya menjadi rukhsah ya, keringanan juga. Contoh nih kayak ada apa namanya anak sekolah ujian gitu kan, sedangkan ketika menempuh ujian itu waktunya melewati waktu sholat itu misalkan, itu bagaimana kira-kira, kan gitu. Sedangkan kalau dia itu harus lulus dalam mata kuliah itu atau mata pelajaran itu, dia harus ngejar ujian itu. Jadi kalau ditinggalin justru malah dia kan masuk waktu, sedangkan nggak ada dispensasi waktu dan sebagainya, kan gitu. Apakah dia harus tetap melaksanakan ujiannya atau segera melaksanakan sholatnya, gitu.
Nah tadi kalau dikatakan lalai dalam sholat itu artinya orang yang menunda-nunda waktu sholat dengan sengaja. Itu yang dianggap lalainya kan gitu. Jadi kalau dia bekerja, misalkan pekerjaan itu memang harus diselesaikan, ketika ditinggalkan itu jadi mudarat misalkan. Ini misalkan laporan sedang ditunggu, kalau tidak ini ya perusahaan akan mengalami banyak kerugian gara-gara laporan itu terlambat itu. Ya, selama itu tidak terlalu jauh waktunya, ya ada rukhsah di situ, ada keringanan. Maksudnya dia bukan termasuk orang yang melalaikan sholat ya, karena ketika kategori tadi yang lalai itu yang gimana? Yang kagak sholat sama sekali, ada itu yang lalai, emang udah pasti dah lalai. Atau dia sholat tapi bolong-bolong, atau dia sholat tapi nggak dipelajarin ilmunya, syarat rukunnya nggak diperhatiin. Atau ketika orang yang nunda-nunda sholat, ya dengan sengaja, itu yang orang yang lalai kan gitu. Nah tadi kalau ada rukhsahnya, dia ada pekerjaan yang memang harus selesai, harus diselesaikan saat itu juga. Kalau tidak ini menimbulkan mudarat, artinya perusahaan jadi rugi gara-gara itu, karena juga dalam kepentingan orang banyak dan lain sebagainya. Ya itu masih dibolehkan juga kan gitu. Nah tadi kalau misalkan lagi ngelayanin konsumen gitu, pembeli, terus masuk waktu sholat kan gitu. Ya kalau memang kategorinya dia bicaranya itu bukan sengaja ya menundanya kan gitu. Atau bisa jadi kalau ditinggalin jadi mudarat ini. Pembeli jadi pergi atau misalkan udah dikasih tapi udah belum bayar gitu. Nih bang, udah jadi, udah selesai, tapi ini bayar gimana? Tahu saya mau sholat dulu. Nah itu dia bisa jadi kabur gimana gitu. Ya, lain itu selesai itu boleh itu. Yang penting jangan sampai ya menundanya itu karena memang menyepelekan itu, menganggap remeh perkara urusan sholatnya kan gitu. Jadi kalau selain dari pada pekerjaan gitu Ustaz, kalau misalkan sehari-hari misalkan kita bertamu itu gimana Ustaz? Ya kalau memang ya Nabi juga mengingatkan dalam hadisnya itu kan ya, dari Abi Hurairah itu kan ada runtut 3 tuh. Itu yang bicara yang pertama tentang ya, bicara keimanan dia, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Kalau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya kesempurnaan imannya, bagaimana harusnya dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Terus masih sambung dalam hadis itu juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu kan itu. Beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Nah yang terakhir itu falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Nah, misalkan kita lagi paling itu pas mau masuk waktu sholat, ada tamu datang, lalu masuk waktu sholat, apa kita tinggal itu tamu ya? Kalau bisa dijamu dulu minimal. Ya kita jamu dulu, bikinin kopi atau bikinin teh atau apa nih, dijamu. Namanya kita udah memuliakan tamu tuh dengan apa? Menjamu. Lalu kita ngomong misalkan, udah masuk waktu sholat ini, apa kita sholat dulu ya? Kan gitu. Oleh kan, itu kan namanya bisa diomongin lah, diobrolin gitu, kita sholat dulu kan gitu. Ya kadang-kadang kita juga tamu udah dijamu juga kan, udah keasikan ngobrolnya, ya itu bisa jadi lalai juga kalau kayak gitu. Kalau makan gimana makan? Kalau kita mau makan dulu pas sholat dulu nih, gitu. Kadang kan kita bingung juga ya, makan dulu pas sholat dulu nih ya, daripada lagi sholat mikirin makan ya, lebih baik lagi makan mikirin sholat gitu. Ya sekarang ada nggak orang lagi makan mikirin sholat? Kayaknya kagak ada dah. Makan mikirin nambah biasanya, bukan mikirin sholat gitu. Ya kalau dulu sahabat minta izin sama Rasulullah boleh untuk makan dulu, Rasulullah izinin karena apa? Ya sahabat itu makannya jarang-jarang. Dikasih izin makan juga paling berapa butir kurma, biar supaya punya tenaga sholat, bisa ruku, bisa bangun, bisa sujud, bisa bangun kan gitu. Ya kalau kita pagi-pagi nyarap, jangan dikit ngemil kan gitu. Ya kira masuk waktu makan dulu dah. Ya jadi nanti jadi lalai juga kan gitu. Kalau sahabat memang udah apa, kalau kata orang Betawi mah kelantih. Udah lapar bener kan gitu. Makanya sholat gitu. Kan suka aja tuh apa? Udah lapar lagi. Udah masuk waktu sholat. Nah iya. Ya kalau emang laparnya
kalau lapar udah kebangetan, kalau kata orang Betawi mau kelantih, wah tuh udah kebangetan nih. Andai kata dia kagak makan saat itu juga, mudarat nih. Kalau orang udah punya penyakit lambung, ya gitu kan, atau telat makan jadi berbahaya gitu. Nah, kan tadi hadis tadi yang amalan yang paling dicintai sama Allah tuh Sholat di awal waktu. Nah, yang kedua baru birrul walidain, birrul berwajib walidain, pada orang tua. bakti kepada orang Nah, kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban untuk kita berbakti kepada kedua orang tua, Ustaz? Wah, wajib. Yang bakti sama orang tua itu bukan orang tua masih hidup aja. Ketika sudah meninggal pun kita masih punya kewajiban untuk berbakti. Dan amal bakti kita kepada orang tua, kepada orang yang sudah meninggal dunia masih tetap tuh mengalir terus. Karena ada pemuda Ansor kan datang sama Nabi, nanya dia, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya ba'da mautihima. Ya Rasul, masih tersisa nggak buat saya nih kebaikan buat orang tua saya, masih bisa berbakti nggak sama orang tua nih ba'da mautihima, sedangkan udah meninggal orang tua saya itu, bagaimana cara bakti saya, apakah masih bisa saya? Kata Nabi, nah masih bisa. Dengan cara apa? Rasul katakan yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma gitu. Ngapain as-salatu di situ? Maksudnya berdoa. Wal istighfaru lahuma, dan memohon ampun kepada keduanya. Gitu. Lalu yang kedua, wa infadu ahdihima, menepati janji-janjinya. Nah, orang tua misalkan dulu pernah punya janji atau punya utang yang belum diberesin, kita beresin utangnya atau janjinya kita penuhi, nazar atau apa gitu. Nah, itu bakti kita juga kepada orang tua tuh. Jangan, lah kan yang utang bapak gua kata. Kalau jadi kita kata dilimpahin utang lah. Itu bakti kita kepada orang tua salah satunya itu. Ketika orang tua kita ada satu janji yang belum terpenuhi, lah kita punya kewajiban gitu. Lalu apa? Wa ikramu shadiqihi, memuliakan teman-temannya. Ya, kalau orang tua kita dulu punya teman, punya sahabat gitu, apalagi teman-temannya sahabat-sahabat yang baik. Misalkan orang tua kita dulu demennya ke majelis taklim, sholat ke masjid jamaah. Nah, kita ngapain? Memuliakan itu. Kita temuin lagi tuh teman-temannya orang tua kita yang dulu. Nah, yang terakhir apa? Wasilaturrahim, menyambung silaturahim. Orang tua kita punya kerabat, orang tua kita punya sahabat ya, dimana yang udah jarang ketemu, lalu kita temuin lagi untuk menyambung silaturahimnya. Itu ketika orang tua kita dulu pernah punya hubungan baik, lalu kita sambung lagi hubungan baiknya itu dengan kita lanjutkan itu bagian daripada bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kita masih punya punya amalan yang bisa buat bakti kepada orang tua. Jadi sholat di awal waktu, lalu bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kalau yang ketiga itu gimana? Yang ketiga al jihadu fi sabilillah. Nah, kalau jihad ya kalau bermakna yang lebih khusus ya, jihad itu ya berperang. Tapi kan konteks kita zaman sekarang bicara jihad bukan lagi mengangkat pedang kan gitu. Kalau kita sekarang ya di masa pandemi sekarang gini ya, pandemi corona, orang banyak PHK kan gitu ya, ekonomi bisa jadi agak sulit, orang dagang juga nggak stabil mah gitu. Lalu di lingkungan kita banyak orang-orang yang membutuhkan ya gitu. Ya ketika kita ikut membantu meringankan ya beban atau kesulitan yang orang alami, lalu kita memberikan solusi atau memberikan bantuan, itu saya rasa sangat punya pengertian dalam konteks jihad gitu, saling bantu gitu orang yang dalam kesulitan ya. Atau misalkan kalau kita punya kelebihan ya, Allah kasih sedikit ilmu buat kita gitu, sedangkan di lingkungan kita ini bocah sekarang pada sekolah pada dari rumah gitu ya, sekolahnya online kan gitu. Lalu kita merasa aduh kayaknya nggak bisa nih kalau anak-anak sekolah dari rumah tapi tidak ada yang membimbing misalkan gitu ya. Kita kumpulin turut-turut misalnya keluarga tetangga-tetangga kita yang anak-anak yang biasa pada belajar di sekolah, lalu di rumah harus online kan repot. Akhirnya kita punya tergerak hati kita, yaudah kita kumpulin, kita ajarin baca gitu. Ya boleh tuh
itu bagian daripada apa ya, itu jihad juga fisabilillah yang konteksnya sangat relevan dengan masa kita yang sekarang. Gitu, jadi jangan lagi memaknai makna jihad ya dengan makna yang sempit. Ya, mungkin kalau kita bicara makna jihad dengan makna yang sempit ya pasti ya berperang. Iya. Apa nih? Ayo perang, kalau begitu. itu. Perang ini. Kalau sekarang ya kita lihat ya mungkin bukannya nggak tepat, artinya kurang relevan aja lah. Artinya kalau kita maknai makna jihad dengan makna yang sempit saja. Ya kalau orang tua lah, ketika dia punya pekerjaan, mencari nafkah untuk apa anaknya, istrinya, itu kan jihad juga namanya. Kan dia mencari nafkah untuk siapa? Untuk kebutuhan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk biaya pendidikannya, untuk makannya sehari-hari, untuk ini dan itu. Ya ketika dia bekerja, dia niatkan karena Allah, itu ya jihad juga. Jangan sampai dia meminta-minta, karena meminta-minta itu kan sesuatu yang dianggap oleh agama kurang bagus ya kan gitu. Aliyadul ulia khairum minal yadi sufla kan gitu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Daripada minta-minta, oh kerja nih, apa sih saya kerjain, yang penting halal, yang penting anak saya bisa sekolah, ya, pendidikannya terjamin dan sebagainya, itu jihad juga kan gitu. Jadi makna jihad tuh sebenarnya juga luas, jadi jangan dimaknai jihad itu secara sempit kan gitu. Makanya ada tiga amalan yang ada dalam hadis ini termasuk amalan yang paling dicintai nama Allah kan gitu. Jadi kalau kita mau pengen tahu gitu ya, saya pengen Allah itu punya kecintaan yang luar biasa kepada saya, lalu amalan apa yang harus saya lakukan? Yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ternyata yang pertama sholat di awal waktu, lalu yang kedua bakti sama kedua orang tua, lalu yang ketiga jihad fisabilillah, tapi bukan dalam makna yang sempit ya, jihad dalam makna yang luas, artinya punya kesungguhan untuk berbuat sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, itu jihad juga kan gitu. Kayak apa misalkan, wah ini kayaknya lingkungan kotor banget ini, nah gitu, lalu kita apa gitu. Bersihin istirahat bakti, sehingga apa orang ketika bersih kan jadi sehat, nah itu kan itu maknanya jihad juga kan gitu. Ngajarin bocah ya kita bisa alif-alifan, kita ajarin, itu jihad juga. Jadi makna jihad itu sangat luas sekali gitu ya. Jihad itu kan artinya jahada itu kan sungguh-sungguh kan gitu, mengerjakan sesuatu ya. Makanya apalagi di tengah kondisi sekarang ini ya tidak lain yang kita lakukan adalah bagaimana kita berbuat sesuatu Allah ridho, Allah cinta dengan amalan kita. Itu tiga amalan tadi, sholat awal waktu, bakti sama kedua orang tua, lalu jihad fisabilillah yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan kecintaan Allah itu datang kepada diri kita gitu. Ayo sama ngopi nih. Udah dingin kali kopi ya? Masih berasa tapi ya. Tuh roti mama lain. Tapi masalah jihad tadi, kalau jihad yang dalam koridor Islam dalam memerangi corona tuh seperti apa sih, Tat? Mungkin tadi udah disebutin kayak membantu orang-orang kekurangan, terus ngajarin kayak tadi tuh kumpulin. Ada lagi nggak sih, Tat, hal-hal lain yang jihad dalam memerangi corona sih, Tat? Banyak Koridor Islam. Iya, banyak banget sebenarnya. Ketika ya maksudnya kalau hadis menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia lah yang punya manfaat buat orang banyak. Ketika dia melakukan sesuatu dan manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak, saya rasa itu juga bagian daripada jihad kita juga. Itu perjuangan kita juga untuk bisa memberikan banyak manfaat buat orang lain. Ya kayak sekarang pun ketika ada anjuran protokol, orang mesti apa? Jaga jarak, pakai masker, harus cuci tangan, jaga kebersihan. Ya, lalu kita saling mengingatkan orang untuk menjaga kesehatan, itu juga bagian daripada jihad juga kan gitu. Kebaikan-kebaikan yang nilainya saya rasa sangat luar biasa karena manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak kan gitu. Ya, kadang-kadang kita terjebak gitu ya dalam pengertian-pengertian yang sempit saja gitu ya. Kalau
ada jihad itu adalah berperang. Wah, berlomba-lomba pada ada satu negara yang ada konflik gitu. Wah, pengen ke sono, pengen ikut perang. Ya, sekarang di lingkungan kita aja masih banyak yang perlu kita benahi untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan kita, yaitu udah jihad banget. Memerangi orang yang suka buang sampah sembarangan itu jihad juga gitu. Gitu kan. Ada orang yang suka nebar berita-berita hoax. Ya kan banyak sekarang kan? Iya. Ya kalau tadi beriman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir adalah falyakul khairan aw liyasmut, ya, berkata baik atau lebih baik diam. Kan gitu. Ya sekarang kan bisa jadi kita banyak yang keluar dari diri kita bukan omongan secara verbal, tapi pakai tulisan. Orang banyak nyakitin hati orang pakai jempol. Gitu. Ya gitu. Nah sekarang ya timbul berita hoax, berita begini. Jadi orang resah, masyarakat resah, kampung kita jadi resah gara-gara ada berita hoax ya. Ketika kita memerangi berita-berita hoax ya, itu kan jihad juga. Bagaimana kita tunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang gitu. Berarti pengaplikasiannya sebenarnya tuh mudah ya untuk jihad itu, nggak melulu seorang perang ya. Nah itu dia, makanya ketika diartikan secara sempit pasti akan sulit. Gitu. Nah sekarang kita disuruh jihad, suruh perang, apa yang kita perangin? Gitu. Ya kan kalau dulu Rasulullah itu nggak pernah ngajak perang, tapi karena memang Rasulullah diperangi kan gitu. Rasulullah dengan dengan cara yang baik berdakwah, akan tetapi yang didakwahin nggak mau terima, justru malah menentang gitu. Baru kan kalau emang dia menentang baru perangin begitu. Makanya disebutnya ada kafir harbi namanya. Jadi kafir harbi itulah orang kafir yang wajib untuk diperangi. Karena apa? Mereka memang jahat juga kepada kita kan gitu. Tapi kan konteks kita sekarang nggak ada yang seperti itu. Nah, ya kan kerukunan umat beragama di Indonesia juga udah luar biasa kan gitu. Sama perang yang ngapain kita kan gitu. Beda pandangan politik. Jadi perang gitu. Ya kalau sekarang kan gitu kan, kan lagi tahun politik nih. Dia mau beda itu. Pilihannya nggak kayak kita. Gitu. Dia mah pilihannya A, kita mau B. Ribut atau perang ya, itu bukan jihad namanya. Makanya dalam hal ini kalau kita mengartikan jihad itu dalam makna yang sempit akan sulit. Tapi kalau kita main dengan makna yang luas, pasti akan ada kemudahan. Karena amalan yang kita lakukan bisa jadi amalan jihad. Gitu. Ketika itu ada kemaslahatan kan gitu. Ada unsur ibadahnya, niat karena Allah, itu kan jadi jihad juga. Nah sekarang bakti sama kedua orang tua pun jadi jihad kita juga kan. Itu senantiasa untuk berbakti kepada orang tua. Itu jihadnya anak kepada orang tua kan gitu ya. Itu kebaikannya itu pasti bernilai gitu, didasari dengan niat karena Allah. Itu. Tapi kalau ada seorang orang tua nih Ustaz, tapi dia nggak ngajarin soal agama, malah maksudnya jadinya menyimpang gitu dari ajaran Islam. Nah itu gimana Ustaz? Cara berbakti? Ini kewajiban kita berbakti kepada orang tua tetap sebagai kewajiban anak terhadap orang tuanya. Gitu ya, tetap juga nggak boleh membantah juga, nggak boleh ngelawan juga. Itu baktinya kita terhadap orang tua tetap ada. Andai kata orang tuanya mengajarkan yang salah, yang kita tentang yang salahnya itu, tetapi pribadi ke orang tuanya tetap kita mesti hormat. Gitu. Ada kopi santai aja nih. Ya mudah-mudahan obrolannya ada manfaatnya kan gitu ya. Ya kita kan bicara ngobrol khawatir juga gitu, muatan banyak ngobrol jadi ngalor ngidul, jadi kagak ada juntrungan ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya.